Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Afra Pangestuti dari Unit Kerja UPBU Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Eh, saya di sini selaku host podcast Latsar CPNS ini mau membahas nih tentang paham radikalisme. Eh, dan saya sudah hadirkan narasumber saya ya, dari kawan CPNS saya, yaitu Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Afrida. Perkenalkan, nama saya Fauzi Novarusdiansyah. Saya unit kerja di Pangkalan PLP kelas 2 Tual dan sekarang menjabat sebagai SAR. Nah, tadi kan kita udah ngeliat nih tayangan video tentang radikalisme. Apa sih Ya, pengertian radikalisme itu, Mas? kalau menurut saya itu radikalisme itu ancaman bagi keamanan dan kedamaian berkehidupan masyarakat, bahkan ancaman bagi kelangsungan sebuah bangsa. Kalau pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa radikalisme itu dapat mendorong timbulnya konflik secara horizontal dan vertikal. Radikalisme itu dapat dipahami secara beragam bergantung kepada orang atau kelompok yang mendefinisikannya atau pada perspektif yang digunakan. Sebelumnya mohon maaf, Mas, jika saya suka mati nyalakan kamera karena Oh iya, nggak apa-apa. Apa Kak Agrida? ada selanjut pertanyaan nih. Faktor apa aja sih yang menyebabkan munculnya pemikiran radikalisme? Kalau faktor itu pasti banyak Kak. Mungkin ini saya sebutkan beberapa aja. Itu yang pertama, pengetahuan agama yang parsial itu bahkan melalui proses belajar yang doktriner pada kalangan pelajar atau mahasiswa dari sekolah perguruan tinggi itu yang berlatar belakang umum dalam memahami konsep agama, sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari perspektif subjektif dan minim wawasan tentang esensi agama. Kemudian itu ada berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat. Radikalisme itu muncul sebagai reaksi terhadap bentuk yang dianggap radikalisme seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama. Kemudian ada perlawanan terhadap ketidakadilan perlakuan sosial, ekonomi, hukum, dan politik di tengah masyarakat. Itu aja sih Kak, faktor yang saya sebutkan. Di mana aja sih biasanya kita menemui paham radikalisme ini? Biasanya itu kita sering mendapat itu kebanyakan kaum pelajar atau kaum milenial zaman sekarang. Karena pola pikir mereka itu yang masih labil dan rata-rata mereka itu masih mencari jati dirinya dalam memahami apapun dan terutama itu memahami agama. Selanjutnya, Mas, mengapa radikalisme itu dikaitkan dengan agama Islam? Karena dari tadi Mas membahas agama Islam. Kenapa, Mas? Gini Kak, kalau Islam sendiri itu mengklaim sebagai agama dan negara. Nah, semuanya itu harus dilakukan dengan syariat Islam dan semua muslim harus berusaha menuju tegaknya syariat Islam tersebut. Nah, tentu saja ini kan bukan bentuk toleransi. Ini kan seperti memaksakan satu paham kepada orang lain yang berbeda pendapat atau yang orang yang beragama lain gitu. Ada nggak sih di usaha-usaha untuk kita bisa mencegah dari adanya radikalisme ini? Kalau usaha itu pasti ada Kak. Saya contohkan seperti satu kan kayak memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, kemudian meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, dan berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Bagaimana peran Pancasila dalam cara mencegah radikalisme ini? Kalau peran Pancasila itu sangat penting sekali ya Kak ya, soalnya kan Pancasila itu kan merupakan ideologi bangsa kita sendiri. Nah, Pancasila itu harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan
untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Nah, dengan begitu kan Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali sebagai upaya dalam merangkai rasa kebangsaan dan rasa keharmonisan. Apakah dari peranan Pancasila ini dapat dijadikan bisa dibilang penangkal masuknya paham radikalisme dan terorisme ini? Kalau dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu relasi negara dan warga menjadi penting untuk dibangun sistem dan standar yang ideal di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Untuk sebagai penutup, ada satu lagi pertanyaan nih, Mas. Siapa Ya, sih yang mengawali masuknya gerakan radikalisme di Indonesia ini? dalam sekali ya kak, yang mungkin itu radikalisme itu sudah ada sejak manusia ada. Nah, sekarang kan yang utama adalah bagaimana sih bangsa Indonesia itu menangkal gerakan radikalisme dan terorisme tersebut. Radikalisme dan terorisme itu kan terjadi akibat banyak faktor. Banyak itu kan adalah persoalan ideologi agama. Nah, saya itu kan para penganut paham radikalisme itu mengafirkan dan menganggap orang beda agama itu sebagai musuh. Bahkan yang seagama pun tetap dianggap musuh itu dan harus dimusnahkan. Kemudian tujuan kelompok tersebut kan ingin mengganti NRI menjadi khilafah yang juga tidak jelas. Nah, problemnya yang selama ini terjadi, Pancasila itu hanya menjadi konsep yang hanya sekedar dihafalkan dari sila ke-1 sampai ke-5. Harusnya kan nilai-nilai Pancasila tersebut kan bisa diamalkan, diimplementasikan, diwujudkan di setiap nafas kehidupan bangsa Indonesia toh. Nah, peran lembaga sendiri pun maksudnya peran pemerintah itu sangat penting terutama di lembaga pendidikan, yaitu kan dalam membangun generasi Pancasila untuk membendung pengaruh radikalisme dan terorisme. Kemudian pelajaran juga untuk mengenai keanekaragaman budaya nasional Indonesia yang merupakan perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika di sekolah pun sudah banyak berkurang secara drastis. Nah, pesan saya sendiri, mari kita lawan propaganda radikalisme dan terorisme ini mulai dari akar terbawah. Kalau punya pendidikan pun kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, insya Allah bangsa kita itu akan terbebas dari paham radikalisme dan terorisme. Jadi sebagai warga Indonesia dan kaum milenial saat ini, sebaiknya kita itu harus lebih paham apa itu artinya dari radikalisme, dampak Iya, benar sekali. bagaimana mereka cara berkembangnya, dan juga kita Hmm, harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Uh, Terima kasih Kak Fauzi sudah mau berbincang-bincang ya. dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf Kak. Saya Frida Pangestuti dan Saya Fauzi Harus Diansyah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.